kecelakaan arwahnya. Saya bisa lihat, Mas. Kata si suster itu. Kata suster itu, dia bilang begitu. Mukanya sama. Nggak nyampe 10 menit, ada suara ibu-ibu di depan gerbang itu minta tolong. Tolong bukain, Mas. Tolong bukain pintunya. Ibu-ibu itu lagi ngesot arah ke gerbang. Saya mau menghampiri istri saya, sembari saya menghampiri, suster cewek nanya, "Siapa, Mas?" Saya bilang, "Nggak ada siapa-siapa, Mbak." Sambil mengacuhkan lah, saya lebih fokus ke istri saya karena saya heran kenapa bisa jalan gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue, Badri Capslog. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah dalam keadaan sehat walafiat, lapang rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Dan juga nih, buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita gibah di sini. Dan kali ini kita udah menghadirkan nih sob, salah satu narasumber yang bakal bercerita tentang kisah pengalaman horornya. Tadi di belakang layar beliau sempat cerita nih, kisah pengalaman horor waktu di rumah sakit. Dan langsung kita kenalan siapa abang-abang di samping gua ini. Halo Bang. Halo. Siapa namanya nih Bang? Kay Williams. Oke, biasa dipanggil? Kay. Kay, kunci ya bahasa Inggris ya? Iya, bisa. Iya, siap. Nah Bang Kay, ini kejadian tahun berapa nih kalau kita tahu? 2022. 2022 ya, berarti 2 tahun yang lalu 2 ya. tahun yang lalu. Dan ini Bang Kay ini di rumah sakit ada apa nih kalau tahu? Ada keperluan operasi mertua. Operasi. Operasi mertua. Oke, siap. Tapi waktu itu sih belum waktunya operasi, baru kayak rawat awal aja. Dan waktu itu mengalami kejadian horor gitu. Iya. Nah, Bang Kay ini tinggal di mana kalau boleh tahu nih? Saya tinggal di Bojonggede, Bogor. Oh, lumayan jauh ya. Terima kasih Bang Kay ya, nyempetin waktunya nih buat teman-teman di rumah. Oke, tahan dulu ya Bang ya. Siap. Oke, langsung aja kita gibah misteri. Gimana nih Bang Kay, kisah pengalamannya nih Bang? Awal mulanya ya. Jadi dulu mertua ini nih orang kaya. Ketika dia waktu masih kaya itu pernah pelihara monyet, cuma satu aja sih. Itu monyet kesayangannya lah, kesayangan banget karena deket banget sama dia. Monyetnya ini? Monyetnya ini. Tapi di sisi lain, orang sekitar yang terdekatnya itu pernah melarang buat dibuang aja ke kebun binatang atau dilepas liarkan. Oke. Karena apa? Monyet ini bisa berujung membawa kesialan. Kabarnya seperti itu. Tapi ternyata itu nggak dilakukan. Sampai akhirnya entah apa ya yang menyebabkan itu tuh jatuh miskin. Siapa nih miskin? Mertua yang tadinya kaya raya. Jatuh miskin, tapi monyet itu masih ada. Singkat cerita, ini monyet endingnya meninggal. Mati lah ya kalau binatangnya. Setelah beberapa tahun kemudian, si mertua ini kangen sama monyet itu. Tapi nggak diizinin sama keluarganya. Karena omongan mereka yang dulu ketika masih kaya, itu benar-benar terjadi, kejadian gitu loh. Sampai dia miskin ini? Iya, sampai miskin gitu. Jadi dia tuh saking kangennya sama monyetnya ini, dia minta kami buat cobalah ke pasar apa gitu, pasar hewan, beli satu monyet aja. Tapi kami nggak mau. Maksudnya dia pengen melihara monyet lagi? Pengen pelihara monyet lagi. Tapi awalnya kami nggak mau. Beberapa kali si mertua ini ngomong mau ini, mau ini, mau ini. Kami nggak mau. Tapi karena ngelihat beliau yang murung gitu, kangen monyet yang lama kan. Mau nggak mau kami kabulin lah gitu. Pergi ke pasar Jatinegara, ada pasar hewan di situ. Beli satu monyet yang masih bayi, bawa pulang. Deket nih sama mertua nih monyet nih, akrab gitu kan. Sama kami yang beli pun enggak, karena kami cuma beli aja kan, enggak kayak akrabin enggak. Sampai ketika nggak nyampe 2 bulan, mertua ini nih
kena parasit di sini, Kenapa itu? di hidung. Usut punya usut sih kabarnya itu parasitnya dari monyet. Dari monyet ini. Jadi karena kami udah curiga ini kayaknya tumor nih di hidung. Kami coba bawa ke rumah sakit. Salah satu rumah sakit di daerah Jakarta. Benar, kata dokter sana ini tumor dan harus segera dioperasi. Tapi ketika itu, ketika daftar itu belum bisa operasi. Karena kan ada beberapa hal yang harus dipenuhi sebelum operasi kan, kayak berkas ini, berkas itu. Karena kan kami yang tinggal di Bogor sana beda wilayah kan dengan Jakarta. Harus punya, ibaratnya kalau pernikahan itu surat pengantar. Oke. Nah, dari wilayah sini untuk ke sana gitu kan. Oh, kayak rujukan gitu ya? Rujukan ya, benar rujukan. Akhirnya kami pulang, mulai urus itu dalam 2 hari lah ya, selesai. Bawa orang tua ke rumah sakit yang di Jakarta itu. Nah, kami minta kelas VIP yang sendiri. Karena kan nggak biasa nyampur karena rame gitu kan, takut si pasien mertua ini terganggu. Hari pertama aman, biasa-biasa aja, berjalan lancar. Jadi rumah sakit itu di ruangan VIP itu kan setiap rumah sakit ada bloknya ya. Blok A cuma sekian dari ujung ke ujung, blok B di seberangnya, terus blok C di sana, blok D di sana gitu kan. Beda-beda bloknya. Blok A ini, saya di blok A-nya. Setiap blok itu kan ada pagar besi yang kalau malam ditutup. Terus sama selain jam jenguk ditutup juga. Oke. Berarti benar-benar ketat tuh rumah sakit. Iya. Tapi setiap pagar itu nggak ada security. Nah, jadi kayak security itu jam malam cuma nutup aja. Hari pertama seperti biasa, normal-normal aja. Suster datang nganterin makan, dokter datang periksa. Itu belum waktunya operasi, belum. Waktu itu saya bertiga. Karena memang dari awal kami bertiga sih yang serumah. Saya, istri, dan kakak ipar. Oke, bertiga ini ngapain nih? Kami biasanya setiap harinya kerja. Tapi kebetulan di hari itu minta cuti lah. Oh, buat jaga mertua. Buat jaga. Tapi cuti itu kan nggak bisa kayak terus-terusan ya kan. Ada jatahnya kan. Kebetulan cuma ngambil masing-masing 2 hari. Seperti biasa, suster nengok, nganterin makanan, ganti infusan, aman-aman aja. Sampai malam terus seperti itu. Besoknya hari kedua normal. Dokter datang periksa gimana keadaannya bapak, apalah bla 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 kan seperti itu. Suster gantian datang ganti infus, selang yang buat pipis kan, biar si pasien nggak jalan-jalan, nggak ke kamar mandi, nggak kemana-mana ya kan. Jadi pasien ini cuma perlu istirahat aja. Kan biasa di hari ketiga ini kami udah nggak ada cuti ya, karena memang dari awal cuma ngambil untuk 2 hari. Di hari ketiganya ini dan seterusnya kami menggunakan jasa orang. Jadi kami sewa ibu-ibu Buat apa nih? buat jaga papa dari pagi sampai kami pulang sore. Oke. Maghrib lah ya. Di hari ketiga kami masuk kerja masing-masing nih. Jadi yang jaga si orang yang disewa ini, ibu ini. Di sorenya kami pulang cepet. Karena memang kan baru hari pertama kerja lagi lah ya kan. Jadi kayak pengen cepet-cepet langsung ke situ lah tanpa nongkrong sama temen di tempat kerja gitu kan. Langsung ke situ. Tapi ketemunya di kantin dulu, nggak langsung ke tempat ruangan bapak, enggak. Maksudnya biar si pembantu ini selesain semua lah urusannya gitu kan, sesuai perjanjian jam 5 tukeran gitu kan. Pulang dari kantin, saya sama istri berdua, si kakak belum pulang nih, masih kerja. Pas sudah, itu kantin masih di wilayah rumah sakit, masih cuma agak nyebrang aja. Pulang dari kantin, udah mau masuk ke gerbang ruangannya, ruangan papa, si istri tiba-tiba nggak bisa jalan. Istri bangke? Istri saya panik. Saya langsung teriak karena udah mau dekat gerbangnya kan, jadi security ada di situ. Saya bilang, security, tolong. Dia langsung lari, bentar. Saya bilang kan, tolong ambilin kursi roda. Oke, dia ambilin. Tadi dibawa, istri saya naik.
UGD di mana? Saya bilang. Kan pastinya di sekitar situ kan, karena kan rumah sakit. Di sana. Oke, dibantuin sama security kan. Bawa ke UGD. Periksa. Kenapa tiba-tiba istri saya nggak bisa jalan gitu kan. Tapi masih sadar posisi. Posisi sadar. Cuma lemas Cuma doang nggak kaki. bisa jalan. Diperiksa. Awalnya pihak rumah sakit mengentarkan dulu karena masih ada orang. Karena saya panik, saya minta tolong dipercepat karena ini tiba-tiba nggak bisa jalan. Tolonglah, nggak lama kok, gitu kan. Pokoknya saya di situ sangat mendesak, gitu kan. Diperiksa, periksa apalah waktu itu saya lupa ya periksanya. Alat-alatnya itu saya nggak ngerti juga. Kata mereka kondisinya normal semua, tapi saya nggak yakin karena posisi dia benar-benar nggak bisa jalan. Cuma saya bilang ke dokter, tolong pakai alat yang lain, coba periksa. Oke, dikabulin itu pakai alat yang lain, periksa. Ternyata alat yang lain ini malah rusak, padahal normal. Jadi kayak mereka tuk tuk tuk, mana nggak bisa nyala, panggil sini, dibenerin, rusak, emang rusak. Terus gimana? Ya udah kalau begitu ditunggu di sini aja. Nggak bisa dong, kan lagi ngurusin mertua posisinya kan. Iya. Bagaimana caranya gitu kan? Masa saya bolak-balik dalam satu malam itu, sedangkan besok nggak ada cuti, gitu kan? Ya udah kalau begitu karena nggak ada penyakit apa-apa nih sesuai medis, mau nggak mau ya sudah saya bawa aja pakai kursi roda. Nah itu jalanan turun dari UGD itu kan, jadi kayak agak repot juga nih bawa nih. Jadi minta tolong security, datang minta tolong dibawain. Saya takut turunan, takut jatuh lah gitu kan. Bawain ke ruangan si mertua. Udah jam berapa tuh sampai ruangan mertua? Itu nggak lama sih, masih maghrib. Sampai ke mertua lagi tidur. Akhirnya kami nggak masuk kan, cuma istri saya taruh di teras, saya pasang alas gitu. Jadi karena kami cuma bertiga, udah fix kita gantian shift. Ntar tengah malam, misalnya malam ini dari maghrib sampai tengah malam kakak sendirian di dalam ngurusin papa. Terus nanti jam 12 malam gantian saya kayak gitu. Jadi si kakak tidur. Jadi untuk nungguin shift gantian sama si kakak ini, kami gelar tikar sama spring bed di teras. Kan kebetulan kami ngambil yang VIP jadi nggak banyak orang lewat lalu lalang ya. Udah sesampainya sekitaran jam 7 apa ya, si papa bangun katanya. Mana adek? Adek itu istri saya. Nyebutnya adek. Kalau yang kakak itu kan nyebutnya kakak. Mana adek? Kok belum kesini? Belum pulang ya? Saya bilang, udah pak, udah pulang. Cuma udah istirahat. Gitu kan. Itu bangke nggak cerita kalau Nggak cerita. kaki sakit. Enggak. Karena kan kalau saya cerita takutnya malah bikin si mertua malah beban. Yang tadinya dia cuma fokus untuk kesembuhan gitu kan. Jadi saya sembunyiin. Seperti biasa, saya beli makan. Saya kan parkir mobil di ruang jenazah ya, bukan di dalamnya, di luarnya. Karena kalau saya parkir di parkiran rumah sakit, itu pertama rame, susah keluar, dan kalaupun gampang keluar, mau parkir lagi agak susah, harus naik dulu ke parkiran yang atasnya, misalnya kalau yang bawa penuh kan. Saya parkir di ruang jenazahnya, di depannya. Itu bisa dikatakan parkir ilegal lah. Karena kan tanpa izin. Saya beli makan jam-jam berapa itu saya lupa. Sekitaran jam 8 apa mungkin ya. Beli makan. Saya nggak beli makan di sekitaran situ. Karena kan bosen lah, itu-itu aja makanannya. Keluar rumah sakit. Cari yang kayak di pinggiran kayak gitu. Kayak nasi padang, nasi goreng kayak gitu. Udah selesai pulang lagi. Pas pulang lagi makan kan. Yang dalam juga makan. Udah selesai semua. Jam 10 istirahat. Udah si kakak nemenin papa di dalam ruangan. Saya dan istri di teras. Pakai spring bed. Istirahat. Itu jam 9 itu gerbang itu udah ditutup. Tapi nggak digembok. Cuma ditutup aja. Kedengeran suara suster bawa pasien yang pakai kursi pakai kasur yang bisa baring itu. Kedengeran suara, terus mereka juga kan buka gerbangnya kedengeran cikring kayak gitu kan. Kami nengok, oh pasien baru gitu kan. Udah lanjut tidur.
Nggak nyampe 10 menit, ada suara ibu-ibu di depan gerbang itu minta tolong. Tolong bukain. Mas, tolong bukain pintunya. Tapi suaranya masih pelan, masih biasa, kayak minta tolong biasa lah. Karena kami mikir, pastinya kan ada dokter atau suster 24 jam yang nggak tidur kan, shift malamnya. Pastinya mereka yang bakal bukain. Iya kan? Kami sebagai tamu di situ nggak perlu ikut-ikutan lah. Tapi ternyata permintaan tolong suara si yang minta buka pagar ini terus-terusan. Saking mengganggunya, saya biarin dulu kan awalnya. Mungkin susternya nggak nengok. Tapi lama-kelamaan kok malah makin kenceng kayak ngebentak. Mas, tolong bukain dulu pintunya. Sampai diiniin. Jikir-jikir gitu kan. Saya langsung bangun. Saya bangun di situ gerbang tertutup, pagarnya tertutup. Saya mikir, tadi ibu-ibu apa jangan-jangan suara kencengnya itu karena dia ditarik paksa sama security karena mengganggu gitu kan. Kan berarti jatuhnya kekerasan. Iya kan? Jadi karena saking ditarik sama security sampai dia kayak bener-bener minta tolong gitu kan, sampai ngegebrak pagar. Akhirnya saya buka pagar, saya jalan ke sana. Jalanannya tuh kayak lorong gitu kan, lurus, pagar, belok ke kiri, terus belok ke kanan, luar tuh. Saya lihat, kok nggak ada orang. Nggak mungkin dong si security nariknya secepat itu. Karena kan rumah sakit luas, dan belokannya ada di ujung sana gitu kan. Masa iya hantu gitu kan dalam hati saya. Akhirnya saya balik lagi nih ke tempat istri saya. Karena kan nggak mungkin saya ninggalin istri saya lama-lama kan, sendirian udah malam lagi kan. Saya balik lagi lewatin lorong, belok kiri, belok kanan, pagar. Saya lihat istri saya jalan ke arah saya, tapi pas istri saya ngelihat saya, dia diem, dan di situ ada suster cewek dan suster cowok. Saya mau menghampiri istri saya, sembari saya menghampiri, suster cewek nanya, "Siapa mas?" Saya bilang, "Nggak ada siapa-siapa mbak." Sambil mengacuhkan lah, saya lebih fokus ke istri saya karena saya heran kenapa bisa jalan gitu loh. Oh iya, kan awalnya nggak bisa jalan. Iya, tadinya kan nggak bisa jalan. Nah, sembari saya menghampiri istri saya, suster ini ngomong ke suster yang cowok, dia bilang, "Tuh kan bener," sambil ketawa. Saya mikir dong, tapi saya acuhin dulu nih, karena saya lebih fokus ke istri. "Kamu jalan?" "Iya." "Aku juga heran," katanya. "Kok bisa?" "Gak tahu." "Coba jalan lagi ke dalam." Jalan ke dalam, bisa jalan normal. "Sakit gak?" "Nggak ada rasa apa-apa," katanya. Oke, masuk ke ruangan bapak. Si bapak ngelihat anaknya nih, si adik ini. "Baru pulang dek." "Iya pak, baru pulang." Ngobrol-ngobrol sama si bapak. "Bapak gimana keadaannya?" "Baik-baik aja, cuma agak gatel sama perih di hidung yang di tempat tumornya ini." Udah kan, ngobrolnya agak lama, kayak cerita biasa. "Ya udah pak, istirahat." Pas kami mau keluar, suster datang. Masuk buat ganti ini infusan gitu kan. Udah kami keluar. Bisik-bisik sama istri nih di teras itu kan, mau tidur lagi. Saya bilang ke istri, "Denger nggak tadi kata suster?" "Iya, aku dengar." Suster itu malah ngomong, "Tuh kan bener," sambil ketawa-ketawa. Kira-kira apa ya? Kata istri. Aku juga lagi bingung sebenarnya, kira-kira apa? Saya juga nanya ke istri, "Tapi kamu denger kan yang suara orang, ibu-ibu banting pintu, teriak-teriak minta tolong dibukain?" "Denger. Soalnya apa? Pas kamu bangun," kata istri, "pas kamu bangun, aku juga ikut bangun. Kamu jalan agak cepet itu, aku agak jalan juga. Terus setelah malam itu, kami lanjut tidur. Sampai jam sekiranya kedengaran suara azan, bangun. Bangun seperti biasa, siap-siap buat kerja masing-masing." Terus singkat cerita, ini pagi-pagi udah digantikan sama si pembantu. Oh iya, orang yang bayaran itu ya. Ya, itu pembantu datang sekitaran jam 6 pagi, pembantunya datang. Itu saya udah rapi, istri juga udah rapi, dan dia dalam keadaan bisa jalan, istri.
Udah normal. Ya, udah normal. Udah seneng dong pastinya. Saya seperti biasa ke parkiran yang ilegal itu di depan ruang jenazah, ngambil mobil mau beli sarapan. Pas lagi jalan ke arah ruang jenazah itu mau ngambil mobil, rame wartawan. Wartawan TV, soalnya ada tulisannya di baju-baju mereka pakai kamera lah apa segala macem. Saya bingung dong. Kenapa ini rame di ruang jenazah? Oh, apa mungkin aktivitas atau mungkin ada orang terkenal yang meninggal gitu kan. Jadi saya abaikan. Terus saya masuk ke mobil seperti biasa, terus keluar. Beli sarapan, balik lagi, makan sarapan. Lewat suster yang semalam. Suster yang ketawa itu. Yang ketawa itu. Saya bilang, "Sus, ya? Mau ke ruangan Bapak?" "Enggak, saya mau pulang. Udah shiftnya udah selesai." Itu kalau boleh tahu yang rame di depan ruang jenazah kenapa? Itu kemarin sore ada kecelakaan bis dan dan penumpangnya tewas semua. Cuma saya nggak nanya kecelakaannya di mana. Oh, oke, thank you ya sus. Karena kan si suster mau pulang nih, nggak enak ganggu kan. Udah, dia pulang, saya lanjut makan. Tapi saya lanjut makan itu sambil mikir. Kecelakaan bis sore. Istri nggak bisa jalan tiba-tiba sore juga. Dan malamnya itu ada suara yang mengganggu, yang ibu-ibu teriak minta tolong itu. Yang ketika saya hampiri hilang secara misterius begitu, nggak ada jejaknya. Apa jangan-jangan memang arwah dari yang korban kecelakaan ini gitu kan? Sempat Yang mikir namanya, iya sempat mikir dalam pikiran, cuma nggak saya umbar ke istri. Ya takutnya istri penakut sama hantu kayak gitu kan. Udah lanjut sarapan, pergi kerja. Balik jam 5, terus ketemu istri juga. Hampir-hampir bareng lah nyampe rumah sakitnya. Sampai itu jenguk langsung gantian sama si pembantu, gantian tukeran. Kami datang, pas masuk ternyata udah ada kakak. Malam ini saya dan istri yang gantian. Pas baru duduk nih, istri juga duduk. Ketika mau ke toilet, istri minta dibopong lagi. Lah, maksudnya? Iya, nggak bisa jalan katanya. Tolong. Karena dia kebelet mungkin ya, jadi mau langsung to the point ngomongnya. Nggak kayak biasanya kan basa-basi, ini aku nggak bisa jalan nih. Tiba-tiba nggak bisa ini lagi gitu kan. Tapi langsung ke intinya karena dia kebelet mau ke toilet. Kan itu kalau udah malam kan nggak semua lampu dinyalain ya, karena kan terlalu silau sampai kelihatan ke luar gitu kan. Jadi cuma sebagian aja yang dinyalain. Yang pas arah toilet, samping itu yang ruangan itu gelap. Ke toilet, saya ngeliat itu sebelah kanan tuh. Cuma masih samar-samar lah. Saya pikir mungkin ordeng kali, ya kan, warna putih. Putih berdiri. Saya mikirnya hordeng mungkin. Nganterin istri ke kamar mandi, saya tungguin di depan. Sembari nungguin sebenarnya saya agak mundur, ngeliat ordeng warna hijau. Warna hijau. Terus apa? Dalam hati saya. Saya tanya ke kakak. Kak, lo dari tadi di situ ngeliat ke arah sini nggak? Enggak. Oke. Kenapa emang? Nggak apa-apa. Cuma nanya aja. Udah, istri udah keluar, saya anterin. Langsung ke teras. Karena saya nggak mau si mertua tahu nih istri kayak begini lagi nih. Saya anterin dia ke teras bukan ke UGD. Karena saya udah tahu dong jawabannya. Pasti normal kayak gitu. Padahal faktanya nggak bisa jalan. Jadi saya taruh di teras. Harusnya itu shift saya sama istri yang jaga. Si kakak waktunya tidur sampai jam 12 malam kan. Saya yang jaga, tapi saya minta tolong si kakak buat gantian dulu, jangan tidur dulu. Karena kita belum makan. Ya udah kalau gitu kata si kakak. Kayak nada yang udah berat banget ngantuk nih, ya kan pulang kerja. Dia masuk ke ruangan nemenin si mertua. Saya bilang ke istri mau beli makan dulu, jangan tidur dulu. Seperti biasa, saya parkir mobil di depan ruang jenazah. Parkir liar itu. Iya. Masuk ke mobil. Yang namanya parkir maju kan harus mundur kan kalau mau keluar kan.
Jadi seperti biasa, saya dari dulu terbiasa disiplin. Jadi kayak udah terbiasa teliti orangnya. Mau dekat, mau jauh, pasang sabuk pengaman. Masuk, lihat ke bawah. Karena kan masang sabuk pengaman kan. Lihat aman. Yang namanya mau mundur, ngelihat ke spion atas, yang tengah tuh. Oi mak, saya ngomong spontan gitu. Saya kan orang Palembang kan, jadi bahasanya kayak begitu logatnya. Pas ngelihat, oi mak. Pas abis ngomong, oi mak, saya mau ngomong apapun atau mau teriak, nggak bisa saya teriak. Gerak pun udah gemetaran begini, udah kayak, udahlah, mati aku di sini gitu kan dalam hati saya. Tapi saya beraniin diri buat ngelihat lagi. Awal yang saya lihat, dia masih nunduk. Cuma yang bikin saya kaget, itu kelihatan baju putihnya. Kelihatan tuh baju putihnya. Jadi kan udah fix nih hantu nih. Pas saya lihat, yang awalnya cuma di kursi paling belakang, tiba-tiba pas saya lihat yang kedua kalinya, di kursi yang nomor 2 di belakang saya. Hidungnya nggak ada. Rata nih. Matanya keluar. Mungkin orang bilang itu kuntilanak karena pakai baju putih, rambut panjang, baunya nyengat. Bau apa waktu itu? Aduh, melati yang agak kebusukan sebenarnya. Saya makin nggak bisa gerak. Jadi mau nggak mau saya pakai trik yang kayak kalau menghadapi preman itu santai, tapi langsung kabur gitu. Jadi saya buka tanpa suara, cetrek, sabuk pengaman dibuka, ambil kunci, buka pintu, keluar pelan-pelan, langsung banting, langsung lari. Saya lari sampai istri ngeliat, langsung bangun, kaget dong. Kenapa? Enggak apa-apa. Saya nggak mau kasih tahu istri. Enggak apa-apa. Saya bilang kayak gitu karena yang tadi saya bilang, takutnya istri penakut. Yang tadi nggak bisa jalan, jadi panik ke dalam. Akhirnya yang di dalam tahu semua gitu kan. Enggak apa-apa. Cuma aus, aku bilang, sesegukan. Kayak gitu. Minum dulu ya. Saya bilang gitu ke istri. Masuk ke dalam ruangan. Masuk nih. Si kakak di kasur bapak tuh kayak begini, udah ngantuk-ngantuk. Pas saya masuk, yang tadi saya bilang di samping toilet ada putih-putih, itu malah jelas sekarang putihnya. Udah bukan bayangan lagi. Apa tuh? Sosok yang di mobil. Kenapa saya bilang saya bilang sosok yang di mobil? Karena saya ngelihat jelas kayak begini. Saya nengok, mukanya sama. Itu yang saya bilang saya mau ngambil minum kan cuma bohong ke istri. Jadi saya langsung keluar, tutup pintu. Istri bilang, udah minumnya, udah. Aku ke luar dulu ya. Jalan. Kok nggak lewat sini? Kan mobilnya di situ. Enggak, udah bosen makan di luar. Cari yang di kantin aja. Oke. Aku ikutlah. Jangan. Kursi roda di situ di depan. Masa ya bolak-balik, laparnya udah nggak ketahan nanti. Ya udah jangan lama. Oke, jalan. Keluar gerbang, beli makanan. Sembari saya jalan, saya mikirin, kok tiba-tiba begini ya auranya? Kenapa cuma saya yang diincer? Yang maksud saya diincer itu yang diperlihatkan gitu. Kan istri kan yang pertama kali ya, tapi dia nggak melihat apa-apa. Selesai dari kantin, saya beli makanan, itu kurang lebih jam 11 malam. Saya balik, saya lihat istri saya bengong. Bukan dalam kondisi duduk, bukan. Tapi dalam kondisi tiduran kayak gini. Melotot. Ngeliatin bangkai gitu? Bukan merhatiin ke saya, merhatiin ke atas. Kalau orang yang lagi memikirkan beban, melototnya kan bukan melotot ya, cuma melek tapi kayak kosong gitu kan. Ini tapi dia melotot. Saya curiga, kenapa dia? Apa mungkin faktor dari kaki? Saya samperin. Mah, awalnya beberapa kali saya Mah, baru sadar. Sadarnya pun begitu. Orang kaget gitu ya? Iya, orang kaget. Kamu nggak apa-apa? Enggak, aku kayak enggak kamu datang. Dari tadi. Enggak, baru datang. Saya bilang gitu. Ya udah makan. Sembari makan, saya perhatiin. Saya perhatiin itu kan muka istri kan. Kira-kira nggak apa-apa kan, gitu kan, dalam hati saya. Tapi si istri juga perhatiin saya. Karena saya curiga,
Dia perhatiin saya apa enggak nih. Akhirnya saya cuma pura-pura ngambil minum ke depan. Ini nunduk, tapi mata dia tuh pas saya nunduk masih ngeliatin belakang saya. Udah, saya balik lagi. Buka HP. Lihat ke belakang, nyalain kamera depan. Lihat belakang, kan kelihatan tuh. Kosong. Pas saya lihat. Oh. Apa? Ibu-ibu. Ibu-ibu. Ibu-ibu itu lagi ngesot arah ke gerbang. Bukan arah ke kami, tapi arah ke gerbang. Nah, itu jelas kok. Saya nggak tahu ya, mungkin dia nampakin diri dengan sengaja, apa mungkin seperti apa, yang jelas dia ngesot. Nah, ngesotnya itu, ini kaki kalau berdiri seperti ini kan kaki. Kalau duduk begini, atau dilipat kayak silang. Nah, dia beda ngesotnya, kaki kiri di depan, kaki kanan di samping. Kayak kaki patah. Dari situ ketika saya menyaksikan itu, saya kayak semakin yakin kalau ini korban kecelakaan bis itu. Itu si sosok itu hilang atau jalan terus? Dia jalan terus sampai akhirnya kan ada lorong belok kiri. Dia ikut belok kiri di situ. Saya nggak ngelihat dia hilang. Saya nggak mau datengin juga, nggak mau nyamperin buat mastiin itu hantu apa bukan. Saya nggak mau karena saya udah yakin kalau ini adalah korban si kecelakaan itu. Saya bilang ke istri, kamu lihat? Iya, iya saya lihat. Ya aku lihat. Ya udah nggak usah dipikirin. Tapi istri terus-terusan mikirin. Jangan-jangan yang bikin dia melotot ibu ini tadi. Saya datang dia pergi. Saya mikirnya gitu. Saya nggak mau terus terbuka sama istri soal ini. Cukup apa yang dia lihat tadi itu, ibu-ibu itu. Pas sudah selesai makan, saya ke dalam. Giliran si kakak yang makan di teras. Si istri nggak saya izinin buat ikutan jaga papa. Kan gantian tuh sama kakak shiftnya kan, gantian jaga papa kan. Tengah malam baru si kakak yang jaga lagi kan. Nggak saya biarin. Jadi karena istri lagi nggak bisa jalan, biarin di depan, di teras. Saya masuk, Pak, udah makan. Udah. Gimana tadi kata dokter? Begini. Berarti aman ya? Kondisi fisik gimana, Pak? Sehat. Udah makan malam kan? Udah, katanya. Udah, saya duduk nih di samping Bapak. Ya udah, Bapak istirahat. Sekitaran jam 1, saya ngeliat jam, kan dari tadi saya kepikiran sama yang saya saksiin itu, yang ada di mobil, sama yang di samping toilet, sama ibu-ibu yang deket banget itu jaraknya, saya kepikiran itu mulu. Sebenarnya udah ngantuk, dan itu udah waktunya gantian si kakak yang jaga. Saya biarin aja, karena kan si kakak belum tidur nih. Jadi saya tetap di situ. Pas ketika jam-jam satuan itu kan, saya duduk di samping Bapak, saya ngedenger suara kayak orang jalan. Jalannya bukan dari pintu ke belakang, tapi dari belakang saya ke arah toilet. Suara langkah kaki? Suara langkah kaki. Jalannya itu pun bukan jalan yang cepat, jalan yang lama. Saya langsung refleks, takutnya si kakak bawa cowok yang diem-diem. Kakak ini cewek. Atau apa nih yang disembunyiin nih dari kami nih. Bawa HP, ambil HP spontan, nyalain kamera, lihat. Nggak ada. Saya nggak mau nengok, karena takut yang kayak tadi di teras nih, ibu-ibu tadi nih. Oke, tiba-tiba muncul ya? Iya, saya nggak mau nengok, biarin aja. Terus sekitar jam 2:30, saya masih melek, nggak ngantuk sedikit pun, enggak. Tanpa ngopi, melek seger banget karena masih kepikiran yang tadi. 2:30, istri nelpon di teras. Pak, aku mau ke kamar mandi katanya. Oke, sebentar. Saya keluar dong. Keluar, bopong si istri. Nggak pakai kursi roda, karena saya belum ngambil. Bopong istri ke kamar mandi. Pelan-pelan mah, takut papa bangun. Buka pintu pun pelan. Tret. Masuk. Baru masuk kan saya perhatiin kaki istri nih, pelan-pelan. Istri perhatiinnya ke depan. Pas ke depan, ya Allah, kata istri.
Saya spontan nengok. Di toilet itu ada nenek-nenek tapi mukanya berdarah. Darahnya nggak ngocor ke lantai, tapi ke baju dia. Dia agak pakai kerudungan, berdarahnya di sini. Nah, larinya ke samping darahnya, bukan ke kiri. Di kiri nggak ada. Jatuhnya ke baju tuh darah tuh. Jadi bajunya darah nih, nggak ada yang ke lantai. Udah, saya bopong lagi kan. Istri berat, saya nggak kuat kalau mau gendong. Jadi jalannya pelan sampai ke kamar mandi yang nggak jauh dari lorong. Ada kamar mandi buat kayak orang yang jenguk kayak gitu. Habis itu jalan lagi, balik lagi. Pas sampai lorong, ibu-ibu tadi lagi diem yang ngesot itu. Lagi diem di situ. Jadi dia itu kayak senderan ke tembok, kakinya ngalangin jalan. Nah, dia nunduk. Nggak usah dilihat mah, saya bilang gitu. Oh, istri ngeliat. Iya, istri ngeliat. Nggak usah dilihat, aku bilang. Tapi istri masih nengok aja. Saya giniin mukanya. Lihat ke depan. Kita nanti pagi kerja. Lihat ke depan. Jangan dilihat, saya bilang gitu. Si ibu-ibu ngesot ini nggak gerak, nggak perhatiin kita juga, nunduk ke bawah. Saya bawa bopong istri. Saya perhatiin gini kan. Nah, di sininya ada kayak pecahan kaca. Sininya nih. Dalam hati saya, korban kecelakaan ini udah bener. Udah bener. Soalnya selain dia yang ada kaca di sini, nenek-nenek itu bocor palanya. Dan bocornya pun cuma di sebelah kanan. Kan ada kemungkinan itu ketika habis kecelakaan dia kebentur ini. Kaca. Entah kaca, entah besi yang di dekat kaca tuh. Ya kan? Udah balik lagi habis dari kamar mandi, saya bangun kakak. Karena saya takut. Saya nggak mau masuk lagi nih. Kak, gantian. Udah jam 3:30. Harusnya jam 12 tadi nih gantian gitu kan. Karena dia belum tidur, makanya saya biarin. Ya udah, dia bangun. Dia bangun, saya dengerin nih dari pintu. Dia jalan kemana si kakak ini? Dia jalan ke kamar mandi, cuci muka, terus duduk. Kedengaran suara kursi dia duduk di samping papa. Dalam hati saya, kok dia nggak ada teriak, nggak ada kaget, nggak ada reaksi apa-apa, atau mungkin nggak muncul ya si arwah korban kecelakaan ini. Ya udahlah, biarin aja. Udah, saya tiduran samping istri. Istri tidur. Saya main HP. Main HP itu sebenarnya asal mencet aja. Mencet ini, mencet itu, yang sebenarnya di kepala itu saya mikirin. Cuman buat pelampiasan aja lah ya. Saya mikirin. Apa jangan-jangan memang orang yang korban-korban seperti itu memang gentayangan atau seperti apa. Udah, pagi nih azan subuh, siap-siap. Saya mandi, selesai mandi, saya lihat istri ada di depan. Depan mana nih? Depan ini, yang nggak jauh dari saya, di depan saya. Dalam keadaan jalan. Dalam hati saya, udahlah biarin, nggak usah dibahas. Soalnya ada papa. Papa bangun. Gitu kan. Udah, ya udah mah, kamu mandi. Anduknya di luar, di teras gitu kan. Karena saya lihat anduknya nggak pakai anduk. Ya udah, langsung saya ambilin, saya taruh. Udah, saya ambilin anduk istri mandi. Saya tungguin, saya lihat di tempat yang ada kuntilanak ini nih. Saya liatin begini. Dalam hati saya, mana dia? Aku mau nantangin nih sekali-sekali gitu kan. Nggak muncul. Apa mungkin kalau ditantangin dia emang kayak begitu? Jadi kalau semakin kita takut dia semakin muncul gitu kan. Saya mikir gitu. Udah, istri selesai mandi, saya jemurin. Jalan, buka pintu ke teras. Pas mau jemurin, loh, kok ada kain mayat? Tahu kain mayat? Kain yang batik-batik yang biasa nutupin jenazah. Iya, tahu. Ada di situ, di jemuran anduk ini. Saya langsung ke dalam. Setelahnya, Kak, lu jemur kain papa. Takutnya itu papa punya kain kayak begituan. Walaupun saya belum pernah lihat kan, cuma nebak aja. Lo nggak jemur kain papa di depan? Enggak, kain papa ini emang ada lagi. Sambil ngomong gitu, si kakak sambil keluar. Dia lihat, mana kain papa? Itu mah anduk lo. Saya lihat nih keluar. Tadi ada di sini dalam hati. Ada di sini tadi nih. Ya udahlah, biarin. Iya sih, kayaknya gua salah ngeliat ya. Ngantuk kali. Saya bilang gitu kan. Saya nggak mau si kakak tahu nih.
Udah saya jemur. Jam 6 tuh saya beli sarapan. Seperti biasa, mobil di depan ruang jenazah. Nah, saya lewat situ. Ini pagi-pagi hari keempat. Yang biasanya nggak ada aroma apa-apa, tapi di situ aromanya nyampur. Aroma apa nih? Aroma bau gosong. Di bagian sana aroma busuk, aroma melati sih yang paling nyengat. Aroma melati paling nyengat. Masuk mobil, trek. Aroma melati. Tapi itunya nggak ada. Kosong. Apanya nih kosong? Penampakan. Oke, bau-baunya doang. Iya. Mungkin karena saya udah mulai nantangin nih. Ya kan? Jadi dia nggak ada. Bau-baunya aja. Oke. Udah saya pergi sarapan. Balik. Si kakak sama istri. Shock. Kenapa? Papa tiba-tiba matanya melotot. Mau meninggal dalam hati. Takutnya nih. Udah sekarat nih takutnya. Panggil dokter saya buru-buru. Dokter, dokter. Yang harusnya itu adalah seorang suster, saya panggil dokter karena panik kan. Tolong, tolong, tolong. Dia langsung lari. Diperiksa. Diperiksa apalah gitu. Makanya mereka lah yang paham. Normal. 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 Tapi bapak melotot. Cuma napasnya normal. Lihat ke atas. Tapi ini kenapa? Matanya melotot itu kenapa? Gak apa-apa. Mungkin cuma capek atau lagi tidur. Tapi cara tidur seperti itu. Katanya begitu. Saya hafal Yasin. Gini-gini kan. Walaupun nggak semua gitu kan. Kan biasanya kalau yang saya tahu nih orang di Ruqyah baca ayat kursi kan. Tapi yang waktu itu saya taunya Yasin yang ada di kepala. Saya baca Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Dia malah ngikutin. Ngikut ngaji? Ngikutin. Wah udah saya stop. Fix. Ini kesurupan. Bapak kesurupan? Iya. Karena kalau misalnya dia bukan kesurupan, sesuai yang si suster bilang dia tidur, cuma cara tidur seperti itu, nggak mungkin dia tiba-tiba ngikutin. Iya kan? Kesurupan dong. Matanya melotot. Dan cara melototnya sama kayak istri yang waktu malam ketiga itu. Oh, yang tiduran ngeliat ke atas gitu? Iya. Saya bingung mau ngapain. Sementara waktu jam kerja udah harus berangkat nih. Mau nggak mau saya telepon kantor, saya bilang saya kejebak macet. Tolong dimaklumin. Saya telepon tetangga saya yang ustadz. Saya nggak punya nomornya, tapi melalui tetangga yang saya punya aja nomornya. Tolong panggilin ini ke rumah sakit. Dari ke rumah sakit 1 jam kurang ya. Tapi kalau jam pagi macet. Tapi saya nggak kepikiran itu. Di pertengahan jalan belum 15 menit, papa udah sadar. Oh, udah gak kesurupan? Iya udah nggak kesurupan. Terus? Tapi nggak enak dong saya biarin si ustadz balik lagi. Kayak ngerjain dong. Ya udah saya biarin ustadz nyampe. Tapi yang datang duluan si pembantu. Udah waktunya bergantian jaga kan. Ya udah mau nggak mau kami berangkat kerja ini bertiga masing-masing. Si pembantu saya jelasin nanti kalau ustadz datang tolong dibacain apa kayak di ruangan ini. Saya bertiga jalan ke arah parkiran barengan sambil ngobrol. Si kakak yang tadinya kami rahasiain jadi tahu gitu. Saya yang mulai buka percakapan. Dari kapan papa kayak gitu? Nggak lama dari lo pergi, kata si kakak. Kok bisa ya? Si kakak bilang, sebenarnya gue udah ngalamin hal yang nggak enak banget nih di ruangan rumah sakit katanya. Oh, si kakak udah ngerasain duluan? Iya. Ternyata dia juga nyimpen. Apaan yang lo alamin? Ini gue ngeri nih sebenarnya nih. Dia ngeliat orang udah di kafan begini, tapi dia ngadepnya belakang mulu, jadi mukanya nggak kelihatan. Tapi orang yang dikafanin, kafannya bersih. Kan kalau yang biasa orang bilang itu pocong-pocong, kafannya kotor. Dia kafannya bersih. Kata si kakak begitu. Kok bisa bersih? Mukanya gimana? Dia nggak ngadep ke kita, dia tuh ngadep ke belakang mulu gitu. Jadi di belakangin nih posisinya? Iya, si kakak ini di belakangin. Papa ngeliat. Berarti kita semua udah tahu ya. Udah tahu. Lu ngalamin apa aja, kata si kakak. Gue udah ngalamin beberapa hal. Sebenarnya si Ade dibikin nggak bisa jalan. Udah 2 hari. Hari ketiga sama hari keempat.
Ya udah sembari jalan, sembari ngobrol, kerja nih. Di pertengahan saya kerja, kan kami punya grup keluarga ya di WhatsApp. Di tempat kerjaan, saya mikir apa angkat barang aja gitu dan lanjut rawat jalan gitu kan tanpa perlu nginap. Soalnya semenjak ada kecelakaan tragedi itu kayak horor banget ini tempat gitu. Karena ada tragedi yang benar-benar serem banget ya. Terus Apa-apaan kan pocong, itunya bersih, nggak kotor sama sekali, ngadepnya ke belakang. Terus mau jemur handuk ada kain mayat. Pas dilihat lagi udah hilang. Kan nggak banget gitu loh, keganggu banget. Ya udahlah akhirnya saya telepon istri dan langsung saya sambungin bertiga sama kakak. Saya coba bahas apa yang ada di kepala saya. Gimana kalau kita angkat barang aja dari sini dan kita lanjut rawat inap? Kayaknya udah nggak beres nih. Si kakak ngomong, Emang lo pikir tuh nggak bakal ngikut ke rumah katanya? nah saya jadi down dong. Masa iya di rumah langsung diganggu juga? Tapi nggak ada pilihan, mending horor di rumah daripada di rumah sakit yang samping dekat situ tuh ruang jenazah. Saya jelasin, Kak, mending horor di rumah yang dimana masih banyak tetangga. Sedangkan kita di rumah sakit itu tuh ruang yang sendiri-sendiri. Kita nggak kenal sama sebelah. Kalau meminta tolong boro-boro suster denger misalnya kan. Iya juga sih kata kakak. Istri diem aja tuh. Mah, kok kamu diem aja? Saya bilang gitu. Ya udah aku ikut aja lah. Kamu kenapa diem aja? Kaki aku rasanya lemes, kata dia kayak gitu. Padahal di tempat kerja. Nah, aku lagi jauh lah ini. Itu masih di telepon tuh. Perlu aku samperin nggak? Nggak usah. Soalnya cuma lemes, tapi masih bisa jalan katanya gitu. Oke, jadi kita fix ya, angkat barang, katanya gitu. Kata si kakak. Oke, rawat jalan aja, saya bilang gitu. Ya udah, jam 5 pulang nih, pulang kerja. Sampai di ruangan papa, seperti biasa ketemu sama si ibu-ibu yang kami sewa buat jagain papa kan. Saya tanya, gimana kondisi papa hari ini? Ya udah enakan sih, malah lebih fit dari yang sebelumnya. Oke, syukurlah kalau kayak gitu. Ibu, kayaknya kita sampai hari ini aja papa di sini. Kita mau langsung angkat papa pulang, rawat jalan aja. Jadi ibu cuma sampai hari ini aja ya, saya bilang gitu. Tapi kalau boleh tahu kenapa Mas mau diangkat barang? Serem ya. ibu ngomong gitu. Ibu yang saya sewa ngomong gitu. Terus? Enggak bu, nggak apa-apa. Emang udah mendingan aja saya bilang gitu kan. Udah jujur aja, soalnya ibu juga ngerasain. Dia bilang gitu. Akhirnya saya jujur kan. Tapi ibu jangan umbar ke siapa-siapa ya. Takutnya itu jadi cukup untuk memperburuk nama keluarga gitu kan. Kok mas zaman sekarang masih percaya hantu kayak gitu. Takutnya. Ya ibu ngeliat apa? Saya ngeliat ada orang di kamar mandi, udah tua sih. Terus ininya berdarah ya bu? Iya betul mas. Dia di situ mulu, nggak pergi-pergi. Saya udah permisi, saya mau ke kamar mandi, nggak pergi-pergi, kata si ibu. Gila. Ya udah, mau nggak mau, saya ke toilet yang belakang, toilet lain gitu. Saya masuk, saya ngomong ke si bapak, Pak, kita selesai nih di rumah sakit hari ini, udah boleh pulang. Padahal saya belum ngomong ke dokter, udah boleh pulang apa belum. Ya udah, kalau gitu beres-beres barang. Si bapak udah bangun kan, saya ke ruangan suster. Saya bilang, ini mau langsung pulang nggak apa-apa ya? Soalnya papa udah sehatan juga kan kata dokter yang tadi pagi. Saya asal nebak aja. Ini tolong diisi dulu berkas-berkasnya. Itu yang ngelayanin suster yang malam-malam itu. Yang dia ngomong, bener kan kata gue? Sambil ngomong ke temen suster satunya yang cowok. Karena dia ada di situ, saya tanya, Sus, yang suster omongin waktu itu apa maksudnya? Yang mana? Yang ada suara berisik, terus suster nanya ke saya, siapa itu? Saya bilang nggak ada orang. Terus suster ngomong, bener kan? Ngomong ke temen, itu korban kecelakaan, arwahnya.
Saya bisa lihat, Mas. Kata si suster gitu. Kata suster itu, kenapa suster bisa bilang, saya kan berlaga, itulah kayak keren dikit lah. Kenapa suster bisa bilang kalau itu adalah si korban kecelakaan? Mukanya sama dibilang. Suster ngurusin itu. Iya, pas angkut-angkut jenazah kan rame itu mobil ambulans, saya bantuin. Karena kan deket ruangan ini gitu. Dia bilang begitu, mukanya sama. Oke. Udah suster kalau begitu saya mau angkat barang. Nggak usah, udah biar saya bantu aja, kata susternya. Udah. Dia bantu-bantu beresin kan, bantu ngambilin kursi roda juga. Si bapak ditudukin di kursi roda, ya kan. Sembari jalan ke arah gerbang keluar, ke arah parkiran. Suster ngomong, maaf ya Pak, Mas, Mbak, kalau belakangan ini agak nggak menyenangkan gitu, dibilang. Nggak apa-apa lah Mbak, saya bilang gitu. Ya namanya hal yang seperti ini mah udah biasa lah. Sosokan itu aja lah, padahal mah dalam hati merinding nih. Iya. Dan naik ke mobil beres, pulang. Sembari di mobil, saya berpikir, apa iya bakal ngikutin sampai rumah kan? Sambil mikir gitu saya kaget, gitu. Ada telepon. Istri kan di samping. Saya lihat Ustadz yang itu datang itu. Oh, yang telepon itu. Ya. Saya bilang, istri, tolong angkat speakerin. Halo, assalamualaikum, kata Ustadz. Ya, waalaikumsalam. Sampean di mana katanya? Saya di jalan mau pulang nih. Oh, udah selesai. Ya, udah selesai. Ya, alhamdulillah kalau gitu. Ini bentar lagi saya ke rumah lah katanya. Kok ada sesuatu gitu nih. Oke, tunggu di rumah ya Ustadz. Saya bilang gitu. Oke, tutup telepon, lanjut. Udah, sesampainya di rumah. Bapak masuk, tiduran di ruang tamu, ya kan di sofa. Terus si kakak beres-beresin kamar si bapak. Istri di depan sama saya, sama Ustadz nih, ngobrol. Ya, Bapak udah sehat? Udah. Kamu kalau saya saranin buat ruqyah. Katanya seperti itu. Ruqyah dan ini monyet dibuang ya. Oh, emang kenapa Pak? Tapi kan ini peliharaan kesukaan si Papa. Ya soalnya monyet itu membawa sial. Oke, kata Pak Ustadz gitu. Ya kata Ustadz. Oh saya jadi ingat yang Papa pelihara monyet yang pertama ini nih. Karena kan banyak masukan-masukan kalau monyet bawa sial. Monyet ini. Dan itu jadi penyebab Papa jadi jatuh. Yang tadinya kaya. Jadi jatuh gitu loh. Drastis. Oke Ustadz. Apapun itu oke, silakan. Manggil orang buat tolong dilepas liar lah di hutan. Kan di Cibubur ada yang namanya Buperta. Nah, di situ ada banyak monyet-monyet dilepasin di situ. Oh, digabungin di situ. Ya. Malamnya saya dibawa si Ustadz sama istri nih. Dibawa si Ustadz ke masjid. Yang ngurusin si Ustadz nih. Udah selesai kan saya kan di ruqyah dibacain, disuruh minum air putih. Udah, terus saya si Ustadz bilang ke saya tolong panggilin kakak sama bapak ya dibawa aja. Papa kan bisa jalan. Oke. Ya jadi jalan bareng lah. Saya ke rumah, manggil mereka. Gantian giliran mereka yang di ruqyah. Saat udah selesai di ruqyah. Tapi Ustadz ini nggak ngebahas soal keadaan rumah sakit. Jadi kami mutusin buat diem aja. Seolah nggak ada apa-apa. Rajin-rajin sholat kayak gitu. Dijaga ibadahnya. Katanya begitu. Ya, dan si bapak semoga cepet sehat juga gitu kan. Ya udah selesai pulang. Malamnya saya tungguin. Saya sama istri sebenarnya nggak bisa tidur. Iya, keingat omongan si kakak ikut sampai rumah nggak tuh? Katanya gitu kan. Tapi itu udah jam 3 nih posisinya nih. Udahlah nanggung mau tidur juga. Akhirnya begadang nih kami nih. Jam 4 kedengaran suara azan, mandi, beres-beres. Pagi beli sarapan, makan. Alhamdulillah nggak ada kejadian apa-apa. Normal tuh ya. Iya normal. Ya udahlah berarti ya, alhamdulillah nih Ustadz nih ngajakin ruqyah nih. Ya kan berarti ada keuntungannya juga. Nah Bang Ke, kalau udah tahu nih, pas bokap gitu yang lo bilang tadi awalnya ya bisnisnya bagus lah, tiba-tiba down gitu kan. Itu kalau udah tahu prosesnya gimana tuh Bang? Kok bisa langsung down kayak gitu? Jadi kata istri pernah cerita ya waktu itu. Si papa ini ditawarin bisnis di Australia. Oke. Australia.
dengan sekian persen saham dan pembagiannya lah segala macem. Tapi itu kan modalnya besar tuh. Walaupun keuntungannya juga ya cukup juga lah. Tapi ternyata dia udah jual ini, jual itu sampai gadein rumah juga tuh. Nggak taunya udah digadein ini ini, jual itu. Ternyata uang ini hilang gitu aja. Saya rasa itu ya. Langsung down gitu Langsung aja. down. Drastis karena rumah yang sebesar itu digadai. Mobil yang semahal itu juga kena, dijual. Ya kan mau nembusnya gimana? Oke. Uang udah nggak megang. Iya. Udah langsung drop gitu aja. Drop bokap aja ya. gitu. Gila, serem banget ya. Dan waktu Bangke sama istri mungkin sempat nanya nih, itu yang meninggal waktu korban kecelakaan yang di rumah sakit itu ya, itu berapa orang bang? Yang masuk ke rumah sakit itu, sempat nanya gak? Gua nggak sempet nanya ya secara detail. Karena menurut gue apa yang dijawab itu udah cukup lah. Oh korban kecelakaan gitu. Oh mobil bis gitu. Mungkin Jadi nggak sempet nanya. nggak sempat tanya detail Nggak gitu sempet nanya. ya. Mungkin bis itu kecelakaan terus dibawa ke rumah sakit itu ya. Ya, Dan banyak korban meninggal katanya. banyak katanya. Banyak. Karena kan si suster yang jaga itu yang malam-malam ngomong, tuh kan bener. Dia ngomong ada banyak ambulan di situ. Berarti kan memang banyak dong. Oke. Iya. Berarti apes banget ya. Iya. Rumah sakit pas ada momen kayak gitu ya. Iya. Gila sih. Padahal hari pertama sama hari kedua tuh aman-aman aja. Cuma yang pas itu tuh, yang hari itu tiba-tiba istri nggak bisa jalan. Nah itu istri nggak bisa jalan kenapa tuh bang? Sempat nanya gak ke istri? Gua nggak sempet nanya. sempet. Karena kan si Ustadz juga diam-diaman, nggak ngebahas itu. Jadi gue diam aja nih. Oke, apa karena efek gangguan dari sosok itu sampai kaki lemes atau Kayaknya bisa jadi itu. emang tiba-tiba lemes gitu aja? Itu kata istri, tiba-tiba lemes gitu aja. Nggak pakai proses, langsung tek gitu. Sampai pakai kursi roda sih berarti udah lemes banget Oh, ya? udah nggak bisa jalan katanya. Kalau bisa jalan masih enak, masih bisa dipopong gitu. Iya. Udah nggak bisa. Gila, ini serem banget ya. Tahu-tahu bisa kayak gitu nggak lama, gitu lagi. Tapi semenjak keluar dari rumah sakit aman, Sampai rumah pun nggak ada gangguan gaib. nggak ada gangguan gaib apapun. Itu sebenarnya gue jadi mikir ya, kalau seandainya tetap lanjut, mungkin kita nggak akan nemuin pocong yang kainnya bersih, nggak cuma nemuin ibu-ibu ngesot, nggak cuma nemuin nenek-nenek di kamar mandi, bisa lebih banyak lagi entah di tempat yang lain karena di situ faktanya korban kecelakaannya banyak karena kan bis ya, dan si suster tadi bilang ada banyak ambulan, Oke. bisa jadi lebih parah lagi hari yang berikutnya. Karena tuh situasi si rumah sakit itu lagi benar-benar mencekam ya. Iya, Habis ada kejadian. ya berarti kami ngambil keputusan yang tepat lah gitu. Oke, dan waktu sampai rumah kondisi bokap langsung sehat gitu aja atau sempat balik lagi ke rumah sakit bang waktu itu? Setelah itu kondisi papa kan yang namanya tumor ya, belum sempat ditindak apa-apa, baru dikasih obat, ya kan dikasih ini dikasih itu, makin membesar, makin hari. Akhirnya kami putusin buat cari rumah sakit lain. Oke, nggak di situ. Enggak di situ. Gokil. Nah, ini Bang Kay, kan punya pengalaman lu ya. Pengalaman yang karena monyet nih, entah mitos entah gimana gitu ya. Punya pesan-pesan gede Bang buat teman-teman di rumah nih. Mungkin ada yang melihara monyet juga atau emang monyetnya nggak bercanda. Oke. Ya, buat teman-teman siapapun itu yang nonton, ya sekalipun itu pecinta hewan ya, nggak apa-apa. Pecinta hewan itu malah bagus malah kan dapat pahala kan, mencintai sesama makhluk hidup. Betul. Tapi disaranin jangan monyet ya. Jangan monyet karena memang awalnya kami nggak ada yang percaya, tapi faktanya memang berujung sial. Kaya raya jadi miskin, sehat jadi kena tumor, gitu. Itu semua mungkin secara ilmiah agak susah dijelaskan dan nggak nyambung ya sama pelihara monyet. Tapi memang itu faktanya, percaya nggak percaya. Sama kayak halnya gue nggak percaya sama hantu. Berarti lu nggak percaya sama adanya Tuhan. Iya. Karena kan di dalam itu sendiri dikatakan bahwa manusia hidup berdampingan dengan jin. Iya. Nah, jadi mau nggak mau lo harus percaya sebenarnya. Cuma kalau nggak percaya terserah, alamin aja sendiri. Oke. Karena kalau monyet itu kalau secara ilmu kedokteran deh banyak penyakitnya Bang. Ya kutu monyet gitu kan. Terus kayak ya lebih baik monyet emang di alam luar, di alam liar gitu kan. Betul. Habitatnya ya, kecuali kalau emang kayak kucing gitu. Karena banyak Bang teman gue kayak monyet. Nggak bercanda ya, bercanda teman-teman.
Oke Sob, bagus nih kisah pengalaman yang dialami sama Bang Kay ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Jadi balik lagi, di mana kita berada, kemana kita berada, jangan lupa selalu baca doa dan selalu semangat lah ya. Karena semangat itu adalah suatu hal yang buat kita semangat. Apaan sih? Ini udah gak konsen ya, karena udah jam 11 malam. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kay, makasih banyak Bang ya. Thank you. Oke, ini Bang gue pengen nanya. Monyet kalau berantem sama kera siapa yang menang? Kerak. Kera. Dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372.